Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dari UIN Maliki. Selamat pagi Dewan Juri. Yang terhormat Dewan Juri, di sini saya akan memaparkan terkait hasil penelitian dari kelompok A008. Baik, lalu lintas adalah sebuah alat atau suatu sarana yang dipegang oleh masyarakat guna mencapai suatu pembangunan yang sedang dilakukan, yang bersumber dari Enggarsari, kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas 2017. Selanjutnya, permasalahan yang kami angkat terkait dengan kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa tabrakan kendaraan bermotor dengan kendaraan lain, sehingga menyebabkan kerusakan pada kendaraan, luka pengendara, dan bahkan kematian. Sehingga menjadikan angka kecelakaan khususnya di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah itu meningkat. Berdasarkan yang disampaikan oleh Kapolresta Boyolali, AKBP Mari Ednard, bahwa sebesar 55% tahun 2021, angka kenaikan kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia itu meningkat, di mana jumlah kecelakaan di 2020 sebanyak 393, sedangkan tahun 2021 menjadi 790, sehingga kenaikannya itu 101%. Untuk korban yang meninggal sendiri itu ada 26 tahun 2020, dan sedangkan tahun 2021 itu 73 orang, sehingga peningkatannya itu 53,3%, diambil dari sumber solosuaramerdeka.com. Selanjutnya, dari permasalahan tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa jumlah orang yang meninggal itu lebih dari 50%. Lalu bagaimana untuk meminimalisir jumlah kematian tersebut? Sehingga kami ingin mencari jalur terpendek dari titik rawan kecelakaan jalan yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas menuju rumah sakit terdekat dari titik tersebut menggunakan algoritma Vogt-Warshall. Nah, algoritma Vogt-Warshall itu merupakan salah satu algoritma untuk mencari jalur terpendek di mana kami menggunakan pemrograman Python. Selanjutnya, mengenai penelitian sebelumnya. Yang pertama, membahas tentang pemodifikasian algoritma Vogt-Warshall dalam Asghar Aini Amin Sohibur 2011 dan implementation Vogt-Warshall algorithm for the shortcut of carriage dari Triana dan Syah Putri 2018. Mengacu pada penelitian sebelumnya tadi, sehingga kami memiliki solusi yang ingin ditawarkan dengan judul Jalur Terpendek Ambulans ke Titik Rawan Kecelakaan dengan Algoritma Vogt-Warshall, Studi Kasus Titik Rawan Kecelakaan di Boyolali, Jawa Tengah, yakni saya sendiri Fitri Novitasari dengan rekan saya M. Yusuf Ariputra. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Yusuf Ariputra. Sini saya akan jelaskan tentang salah dari penelitian kami. Yang pertama, bagaimana membangun metrik ketetanggaan titik-titik rawan kecelakaan di Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, rute terpendek dari rumah sakit ke titik rawan kecelakaan di Boyolali, Jawa Tengah ke rumah sakit dengan algoritma Vogt-Warshall. Kemudian untuk tujuan dari penelitian kami, pertama, untuk mencari metrik ketetanggaan titik-titik rawan kecelakaan di Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, untuk mencari rute terpendek dari rumah sakit ke titik rawan kecelakaan di Boyolali, Jawa Tengah ke rumah sakit dengan algoritma Vogt-Warshall. Kemudian untuk metode penelitian kami yang pertama, mengumpulkan data rumah sakit dan data titik rawan kecelakaan di Boyolali diambil dari penelitian N.J. Arumsari dan Awaludin 2016. Kemudian yang kedua, riset jarak antar titik rawan kecelakaan dan rumah sakit. Riset dilakukan dengan Google Maps untuk memperoleh jarak tersebut. Kemudian yang ketiga, pembuatan matriks dari data jarak tersebut dan pembuatan graf berarah. Pembuatan matriks diperoleh dari data jarak, lalu digunakan untuk pembuatan graf dengan bantuan pemrograman Python. Kemudian yang keempat, implementasikan matriks ke dalam program dengan algoritma Vogt-Warshall. Matriks yang telah diiterasi diimplementasikan ke dalam pemrograman Vogt-Warshall pada pemrograman bahasa Python. Kemudian yang terakhir, output berupa 8 rute terpendek. Untuk selanjutnya, yakni batasan masalah.
Yang pertama adalah korban kecelakaan lalu lintas yang berada di keempat titik rawan kecelakaan dijemput dan diantar ke Rumah Sakit Indrianti, yakni rumah sakit swasta, lalu ada Rumah Sakit Pandan Arang, adalah rumah sakit umum daerah. Yang kedua adalah jalan yang dipilih adalah jalan dua arah, sehingga graf yang digunakan berbentuk graf berbobot dan berarah. Yang ketiga adalah jalan tersebut tidak memperhatikan kondisi kepadatan dan kemacetan jalan. Jalur yang akan diambil merupakan jalur terpendek, akan menghasilkan 8 jalur, 4 jalur menuju Rumah Sakit Indrianti dan 4 jalur lainnya menuju Rumah Sakit Umum Pandan Arang. Yang keempat, jalan yang digunakan adalah jalan yang sangat rawan kecelakaan, khususnya di Boyolali, Jawa Tengah, yang diambil dari hasil penelitian cluster analysis dari Arumsari dan Awaludin 2016. Yang kelima adalah jalan tersebut, yaitu Jalan Solo Semarang, depan Pasar Sunggingan, Boyolali, dan Jalan Pandan Arang. Terakhir adalah Jalan Pertigaan Banga. Untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Kami mengambil peta, yaitu peta titik rawan kecelakaan di Boyolali, Jawa Tengah. Untuk keterangannya yang berwarna merah merupakan jalan yang sangat rawan kecelakaan. Jadi ada 4 titik, di mana titik yang paling ujung, yaitu paling kiri atas, merupakan Jalan Pasar Sunggingan. Yang bawahnya yaitu Jalan Pandan Arang. Di kanannya Jalan Pandan Arang ada Jalan Solo Semarang yang terpanjang, lalu ada di atasnya Jalan Solo Semarang merupakan Jalan Pertigaan Banga. Lalu ada yang berwarna orange, itu adalah Rumah Sakit Pandan Arang. Jadi berdekatan dengan Jalan Pandan Arang. Lalu ada Rumah Sakit Indrianti yang berwarna kuning. Selanjutnya, dari hasil peta ini, di mana kita melakukan research dari Google Maps sehingga menemukan jarak antar titik. Jarak antar titik ini merupakan matriks ketetanggaan dalam satuan kilometer seperti pada matriks ketetanggaan di sebelah kiri bagian bawah. Namun, masih ada jarak yang belum kita ketahui. Ada beberapa jarak dari misalnya dari titik R2 menuju RSI. Berarti R2 itu apa? R2 adalah jalan depan Pasar Sunggingan menuju Rumah Sakit Indrianti, RSI, sesuai di keterangan tersebut. Maka dari itu, diperlukan suatu iterasi, kita masukkan ke dalam pemrograman Python yang skripnya sudah saya buat dengan teman saya. Selanjutnya akan menghasilkan matriks yang telah diiterasi. Jadi kita akan menemukan jarak yang belum kita ketahui yang dicari melalui Google Maps, namun kita bisa mencarinya dengan iterasi. Seperti tampilan matriks pada bagian bawah kanan. Selanjutnya, matriks bagian bawah kanan ini, karena sudah tahu ya jarak masing-masing titik dari titik ke titik, maka kita akan menemukan jalur terpendeknya dengan kita memasukkan ke dalam pemrograman Python, yakni algoritma Voutwarsov. Menghasilkan 8 rute dengan rute yang pertama, yaitu yang berwarna merah adalah titik yang kita tuju, yakni Jalan Solo Semarang. Jadi yang di bagian tengah ini adalah titik rawan kecelakaannya, yang tulisan Jalan Solo Semarang yang berwarna merah. Untuk di bagian gambar, kita lihat R1. R1 merupakan tengah-tengahnya. Jadi sebagai rawan kecelakaan, namun kita awali atau ambulansnya berangkat dari Rumah Sakit RSI. RSI merupakan Rumah Sakit Indrianti, lalu menuju R4. Jadi yang berwarna biru ini adalah rute 1, lalu R4 merupakan Jalan Pertigaan Banga, lalu menuju R1 merupakan Jalan Solo Semarang atau titik rawan kecelakaannya. Setelah korban dibawa oleh ambulans, akan kembali lagi melewati R4 dan kembali ke titik awal atau Rumah Sakit Indrianti, yaitu RSI. Maka dari itu graf ini berarah, jadi bisa kembali lagi. Dengan penjumlahan jaraknya adalah 5,7 ditambah 4,1 ditambah 4,1 dan ditambah 5,7.
Kenapa ini dari RSI menuju RSI kembali? Karena penelitian kami ini menggunakan TSP, yaitu Traveling Sales Problem, sehingga dari titik awal menuju ke titik awal tersebut. Yang hasil dari rute ke-1 ini adalah 9,6 km. Selanjutnya, untuk rute kedua, jalan titik rawan kecelakaannya adalah jalan depan Pasar Sunggingan atau R2. Kita lihat R2. R2 yang bagian kiri atas. Lalu untuk rumah sakitnya dari RSI atau Rumah Sakit Indrianti yang berwarna kuning menuju ke R2. Karena ini langsung ke R2, jadi dia bisa langsung kembali ke rumah sakit. Sehingga untuk penjumlahan bobotnya 4,6 ditambah 4,6 sehingga hasilnya 9,6 km. Selanjutnya adalah rute ketiga. Adalah Jalan Pandan Arang sebagai titik rawan kecelakaan yang berwarna merah. Selanjutnya dia diawali dari titik RSI. RSI lagi ke R3. R3 bagian bawahnya, yaitu 1,7 untuk di bagian gambar berwarna biru, panah berwarna biru. Jadi 1,7 ditambah 1,7 hasilnya 3,4 km. Selanjutnya adalah rute keempat. Rute keempat adalah R4 atau Jalan Pertigaan Banga, yaitu RSI berwarna kuning ke R4 ke bagian atas kanan yang panah biru ini, lalu kembali lagi ke RSI. Jadi TSP atau Traveling Sales Problem, yaitu dari awal RSI kembali ke RSI dengan penjumlahan 12,1 ditambah 12,1 sehingga menghasilkan 24,2 km. Yang rute kelima adalah titik R2 sebagai titik rawan kecelakaannya, yaitu jalan depan Pasar Sunggingan. RSP ini dari Rumah Sakit Pandan Arang. Kalau tadi 4 rutenya dari Rumah Sakit Indrianti. Untuk yang berwarna orange, RSP menuju R2. Karena R2 ini dekat, jadi dia langsung ke R2, tidak melewati titik. 2,2 ditambah 2,2, sehingga menghasilkan 4,4 km. Selanjutnya adalah rute ke-6. Untuk rute ke-6 ini yaitu R3. R3 yang berawal dari RSP atau Rumah Sakit Pandan Arang menuju R2 2,2. Mohon maaf, 4,2 ditambah 4,2 sehingga menghasilkan 8,4 km. Selanjutnya adalah rute ke-7. Rute ke-7 yakni Jalan Pertigaan Banga atau R3 menghasilkan RSP yang berwarna orange menuju ke R1 ke R3 terlebih dahulu, lalu menuju R4. Dari R4 dia ke R1 sehingga tujuannya mohon maaf, dari R4 menuju R3 kembali. Karena R4-nya ini adalah jalan pertigaan Banga atau titik rawan kecelakaannya. Setelah mengangkut korban kecelakaannya, dia kembali lagi. Jadi melewati R3 dan terakhir adalah kembali ke Rumah Sakit Pandan Arang. Dengan penjumlahan 4,2 ditambah 11 ditambah 11 dan ditambah 4,2 menghasilkan 30,4 km. Selanjutnya adalah rute ke-8. Rute ke-8 atau rute terakhir yaitu R1. R1 adalah Jalan Solo Semarang yang dimulai dari Rumah Sakit Pandan Arang, yakni RSP ke R1. R1 merupakan Jalan Solo Semarang, jadi di paling kanan bawah, jadi cuma satu garis, berbalik arah lagi, ini ada dua arah, sehingga 20 ditambah 20 menghasilkan 40 km. Dari ke-8 ini, kita akan bandingkan untuk rumah sakit mana yang paling pendek, yakni yang berwarna biru adalah perbandingan hasil dengan bobot yang paling minimum. Untuk 4 jalur lainnya, kita akan gunakan sebagai opsi selanjutnya. Jika rumah sakit penuh untuk yang berwarna biru ini, sehingga bisa menjadi alternatifnya. Jika penuh bisa langsung menuju rumah sakit yang lain, atau rumah sakit Indrianti penuh, maka akan dialihkan ke rumah sakit Pandan Arang. Untuk R1 dengan R1 karena RSP ini 40 km, R1 ke rumah sakit Pandan Arang 40 km,
maka dia lebih besar. Maka hasilnya yang biru yang bagian atas atau menuju Rumah Sakit Indrianti ini 19,6 km yang dipilih atau yang paling minimum. Untuk yang R3 dengan R3 yaitu 3,4 km. Yang satu 30,4 km terlalu jauh. Jadi yang dipilih adalah Rumah Sakit Indrianti juga. Dan R2 adalah Rumah Sakit Pandan Arang. Untuk yang R2 yang atas atau Rumah Sakit Indrianti itu 9,6 km. Tapi untuk yang Rumah Sakit Pandan Arang itu 4,4 km. Jadi lebih sedikit yang rumah sakit yang ke Rumah Sakit Pandan Arang. Untuk yang R4 itu RSP yang ke Rumah Sakit Pandan Arang 8 km, 8,4 km. Untuk yang R4 ke Rumah Sakit Indrianti, mohon maaf ini ada kesalahan penulisan. Jadi ini harusnya RSI, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jalur terpendek dari rumah sakit menuju titik rawan kecelakaan kembali ke rumah sakit adalah jalur yang dilewati oleh ambulans dengan TSP atau traveling sales problem, yaitu dari titik awal menuju ke titik awal kembali dari rumah sakit tersebut kembali ke rumah sakit tersebut. Untuk nomor 2, jalur tersebut yang pertama Rumah Sakit Indrianti ke Jalan Pertigaan Banga, lalu Jalan Solo Semarang, Jalan Pertigaan Banga dan Solo Semarang, terakhir ke Rumah Sakit Indrianti kembali. Rute ketiga yaitu Rumah Sakit Indrianti ke Jalan Pandan Arang, lalu ke Rumah Sakit Indrianti kembali. Dan rute kelima adalah Rumah Sakit Pandan Arang ke Jalan Solo Semarang, menuju kembali ke Rumah Sakit Pandan Arang. Dan terakhir adalah rute ketujuh dengan Rumah Sakit Pandan Arang ke Jalan Pandan Arang, ke titik rawan kecelakaan Jalan Pertigaan Banga, ke Jalan Pandan Arang kembali, lalu terakhir ke Rumah Sakit Pandan Arang kembali. Sehingga untuk yang ketiga, jika rumah sakit tujuan penuh, jalur terpendek yang keempat tersebut penuh, yang saya sebutkan tadi, maka ambulans itu dapat dialihkan ke rumah sakit alternatif selain 4 jalur yang dipilih sebelumnya. Jadi ada 4 jalur lain tadi. Ketika posisi ambulans itu masih di titik rawan kecelakaannya. Sehingga dengan adanya jalur tercepat tersebut dapat kita untuk meminimalisir angka kecelakaan yang terjadi. Karena kita bisa mengurangi keterlambatan menuju lokasi kecelakaan, maka korban itu lebih cepat terselamatkan dan ditangani oleh petugas rumah sakit karena sampai ke rumah sakit itu lebih cepat. Sehingga kita bisa meminimalkan jumlah kematian dari 50% sehingga akan berkurang. Untuk sarannya, jika matriks yang digunakan itu lebih banyak dan semakin rumit, maka diperlukan bantuan pemrograman agar lebih efisien. Cukup sekian presentasi dari kelompok A008. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Lepat kula aturaken apunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.